sebab munculnya bid'ah. Sebab apa? Banyak sebab munculnya bid'ah para jamaah. Namun kita cukupkan di sini, kita ambil hanya 10 saja. Di antara penyebab munculnya bid'ah yang pertama, jahil atau bodoh terhadap hukum-hukum agama. Ini memang penyakit nomor 1. Apa? Jahil. Ya. Maka sampai orang Arab mengatakan annas a'da ma jahilu. Manusia itu pasti akan memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Ya, di antara kita niki mungkin dulu ada yang memusuhi sunnah nih, karena apa? Karena nggak tahu. Tapi setelah tahu, oh cinta, oh ternyata benar. Ternyata apa? Dalil. Ya, kalau kita lihat dulu zaman kita beragama ikut-ikutan. Nah sekarang apa? Ada dalil. Diajar kita baca buku, diajar kita baca kitab, diajar kita untuk berpikir kritis. Ya, tidak langsung amin. Ya. Baik, jahil ini paling besar ini para jamaah, penyakit paling utama ini. Dan jahil ini penyakit semua umat. Maka lihat, sampai dikatakan oleh para ulama kita, kafa bil ilmi syarafa. Ya. Cukuplah ilmu itu mulia, an yadda'ihi man la yuhsinuh, yang tidak berilmu menganggap dirinya berilmu, wa yafrahu bihi idza nusiba ilaih, dia bangga dikatakan berilmu padahal enggak punya ilmu. Ini cukup mulia ilmu itu para jamaah. Ya, coba lihat ya, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau dipuji Masya Allah banyak sekali ilmumu. Kalau dia tidak punya ilmu dan dia tidak ada takut kepada Allah, pasti dia senang. Tapi jarang orang yang sanggup untuk dicela. Maka oleh karena itu, apa itu ikhlas? Kata para ulama kita, ikhlas itu engkau dipuji maupun dicela sama. Itu baru namanya ikhlas para jamaah. Dipuji maupun dicela sama, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena manusia yang muji bukan Allah Azza wa Jalla. Karena manusia yang mencela bukan siapa? Bukan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sebab munculnya bid'ah pertama di muka bumi inilah karena apa? Kejahilan. Baik. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Ikut hawa nafsu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man adhallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudan minallah." Manusia yang paling sesat itu yang ikut hawa kemauan. Dan juga para ulama kita mengatakan apa? Sebagaimana dibawakan dalam kitab Al-Isbah, dikatakan ya, "Sanamu kullu insanin hawahu." Berhala setiap orang itu hawa nafsunya. Ya, patung kubur bisa kita tinggalkan, tapi egois di dalam hati berat. Hawa nafsu, kemauan berat. Coba lihat betapa sering kita dengar rokok haram, tapi ini doang masih melihat. Kenapa? Nafsu. Ini berhala yang belum bisa kita kalahkan. 0. Kenapa? Karena jelas dalil kan, kita tahu, kita dengar, kita paham. Tapi melek saja kita ini, pengen terus ikut kemauan nurani ini, hati nurani, panggilan jiwa katanya. Nah ini bahaya nih. Ini masih taat kita kepada dia, maka dikatakan sonamu kullu insanin hawahu. Berhalanya setiap orang tuh hawa nafsunya. Baik. Yang ketiga, fanatik terhadap pendapat seseorang atau mazhab tertentu. Naam, ini bahaya. Ta'assub, fanatik. Ya, kalau tidak dari dia tidak diterima, kalau bukan mazhab dia tidak diterima.
Maka lihat orang-orang yang menyelewengkan sifat-sifat Allah, ya, karena fanatik terhadap ilmu kalam, apa kata mereka? Wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwidhu warum tanziha. Seluruh dalil awhamat tashbih, yang ya mengiham, menampakkan dalil itu seperti menyerupakan Allah dengan seperti di atas, punya tangan, punya muka, punya betis, punya wajah. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu ay haribhu, selewengkan maknanya. Kalau enggak diselewengkan maknanya au fawwidhu, serahkan artinya kepada Allah. Ahlus sunnah menyerahkan cara, artinya Allah di atas, ya jelas di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, tapi di atas. Cara serah siapa? Kepada Allah. Nah, mereka ini apa arti istawa? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu apa arti istawa. Apa arti yadun? Yadun Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu arti yadun. Nah, ini namanya tafwidul makna, menyerahkan makna kepada Allah. Karena fanatiknya kepada ilmu kalam. Warum tanziha, dan tujukan tanzih, mensucikan Allah dari keserupaan. Jadi yang ketiga ini bahaya pada jamaah, fanatik terhadap pendapat seorang atau fanatik terhadap madhab. Ini mengakibatkan kita ini mengakibatkan munculnya apa? Bid'ah. Maka lihat Imam Syafi'i rahimahullah, sungguh adil beliau mengatakan apa? Ya, wa ma minna illa wa ta'azzubu anhu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang di antara kita, kata beliau, pasti ada sunnah Nabi itu yang ketinggalan. Pasti. Ini ulama yang ngomong begitu. Bapak lagi kita yang tidak ulama. Ya, mereka yang menghafal ilmu ini, qala Allah, qala Rasul, mereka hafal. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala, Muwatta Imam Malik dah hanya dalam beberapa malam dihafal oleh beliau. Tapi apa kata beliau? Setiap orang di antara kita ini pasti ada sunnah Nabi yang kelolosan, ketinggalan, tidak kita hafal. Baik. Yang keempat, suka meniru-niru orang kafir, tasyabbuh. Ini benar nih para jamaah, betapa banyak muncul bidah dalam Islam ini gara-gara tasyabbuh. Menyerupai orang-orang kafir. Ya. Kemudian ambil contoh dalil yang paling nyata, kisah kaum Nabi Musa. Ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Sahabat yang mencontoh, ya, Abu Waqid al-Laythi, lihat orang ada yang gantung senjatanya di pohon bidara, dia mengatakan, ya Rasulullah, buatkan kita tempat menggantung senjata juga. Maka ini hati-hati ini, ya, apalagi di zaman mudahnya segala informasi ini. Jadi suka meniru-niru orang kafir adalah sebab bid'ah. Dan hebatnya pada jamaah kita ya, yang ditiru oleh orang kafir itu selalu yang baik-baik. Aneh ya. Kalau kita niru orang kafir selalu yang jelek-jelek. Mana contoh? Ya. Orang kafir itu berbekam loh para jamaah. Mereka berbekam. Ya, dan mereka diam-diam. Ya. Kita contoh mereka ribut-ribut. La ilaha illallah. Baik. Yang keempat, cenderung pada perkara syubhat, yakni hal-hal yang tidak jelas status halal haramnya. Ya, ittiba'ul mutasyabih. Maka lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasyabah." Kalau engkau lihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih, yang samar, ya, yang multi tafsir, ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaikal ladzina sammahumullah fahdharuhum. Itulah yang disebut oleh Allah orang yang hatinya menyimpang dan suka buat fitnah. Fahdharuhum, waspada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti mereka. Baik. Kemudian yang keenam, hanya berpegang pada akal. Dan ini adalah mazhabnya Mu'tazilah. Ya, mereka
membenarkan atau menyalahkan bergantung kepada akal. Sampai muncul hadis palsu, ad-dinu aqlun. Agama ini apa? Akal. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi yang tidak punya akal, katanya. Ya, baik. Kemudian yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat buruk dan ikut dalam obrolan mereka. Ini para jamaah. Ya, karena apa? Nabi SAW mengatakan, mathalul jalisis salih wa jalisis su'. Perumpamaan orang berteman duduk dengan berkawan dengan orang baik dengan berkawan dengan orang buruk seperti apa? Berteman dengan penjual minyak wangi atau berteman dengan pandai besi. Lebih jelas lagi apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu beragama tergantung teman. Banyak-banyak ini para jamaah. Hati-hati ini. Ya. Maka Ibn Abbas mengatakan, i'tabirun nasa bi akhdanihim. Hukumi orang itu dengan siapa kawannya. Kemudian juga mereka mengatakan, yatakatamu ahlul ahwa kulla syai', ya, illa suhbah. Ahli ahwa itu bisa menyembunyikan bid'ahnya kecuali kawan. Tidak bisa disembunyikan siapa kawannya. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan apa? At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap ke sesama jenis. Nah, bangau kumpul dengan bangau. Maka sesuatu yang aneh, ahlus sunnah ngumpul terus dengan ahli bidah. Hati-hati nih para jamaah, kawan ini bahaya loh. Orang seperlunya nggak ada masalah, transaksi orang kafir pun boleh. Tapi ini loh, ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Masuk kandang kambing, mbak. Masuk kandang sapi, mak. Masuk kandang bebek, koyak. Bahaya nih. Ya. Baik, yang ke-8, diam dan menyembunyikan ilmu. Ini sebab munculnya bidah para jamaah. Maka alhamdulillah sekarang begitu kita mengenal sunnah ini terbuka kita. Kenapa? Ada yang ngasih tahu kita, ada yang berani menyuarakannya. Dulu ada orang yang paham sunnah para jamaah, tapi menyuarakan. Kenapa? Karena yang kita hadapi itu apa? Banjir bandang. Iya kan? Bayangkan, satu yang menyuarakan sunnah, 1000 yang menyuarakan bid'ah. Tapi ingat, janji Allah pasti benar. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pasti hancur kebatilan itu para jamaah. Jadi jangan diam. Ya, ingat ucapan Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Yang diam terhadap kebenaran tidak menyampaikannya itu setan apa? Setan bisu, setan paku. Wal mutakallimu bil batil syaitanun natiq. Yang menyampaikan kebatilan itu setan pintar bicara. Maka itu sebabnya Nabi ketika menyebutkan garis kiri dan garis kanan, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilai. Setiap jalan itu ada setan yang mengajak kepadanya kah. Kemudian Nabi mengatakan, du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru kepada neraka, pintu neraka jahannam. La ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hum min jildatina, dari Arab katanya. Yatakallamuna bi'al sinatina, bahasanya bahasa Arab. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Hatinya, ya, hati setan tetapi berbadan-badan manusia. La ilaha illallah. Ya. Ini bahaya nih menyembunyikan apa? Kebenaran menyembunyikan ilmu nih para jemaah. Baik, yang ke-9. Berpedoman pada hadis yang lemah dan palsu. Ini adalah penyumbang terbesar bid'ah. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, penyumbang bid'ah yang paling besar hadis apa? Hadis dhaif, hadis palsu. Karena apa? Enak buat hadis itu.
Pokoknya ada masalahnya tinggal buatin hadis, pesankan sanad. Ya. Akhirnya orang tertipu, percaya. Wah, ini ada hadisnya katanya. Masya Allah. Maka itu sebabnya lebih banyak hadis palsu daripada hadis sahih para jemaah. Ya, kenapa? Hadis palsu itu nggak ada remnya, terus bisa keluar. Bahkan zaman dahulu di antara dawai penyebab kenapa munculnya hadis palsu, hadis lemah itu at-tazallub li sultan. Banyak orang yang menjilat kepada penguasa. Nah, dibuatkan dia hadis. Satu ketika ada salah seorang khalifah senang main burung dara. Dia bawakan hadis. Ya. La sabqa katanya, tidak ada atau tidak boleh ya melakukan sabak, musabaqah, balapan. Pertandingan dengan apa? Dengan adanya hadiah. Illa fi naslin au khuffin au ta'irin katanya, kecuali memanah ya, kemudian berkuda, kemudian burung dara katanya. Ini khalifah tahu nih, terang milik kepeng ruan ini katanya. Nah, dikasih dia satu pusi-pusi uang itu katanya, ini maumu, saya tahu katanya gitu. Nggak ada hadis Nabi mengatakan demikian. Ini zaman dahulu para jemaah. Di antara asbab orang buat hadis palsu zaman dahulu at-tazallub li sultan. Dia mendekatkan diri kepada penguasa. Ya. Baik, kemudian yang ke-10. Jadi ingat, penyumbang terbesar bid'ah apa? Hadis palsu, hadis dhaif. Makanya hati-hati para jemaah. Maka Imam Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah punya juhud yang besar, sumbangsih yang besar ya di zaman kita ini. Beliau punya kitab yang sangat besar yang berjudul Silsilatul Ahaditsul Dha'ifah wal Mawdu'ah wa Atharuha Sayyi fil Ummah. Ya, silsilah hadis dhaif, hadis lemah, hadis palsu dan dampak negatifnya di tengah umat. Ternyata dampak negatifnya inilah dia munculnya apa? Berbagai macam bid'ah. Yang ke-10, bersikap melampaui batas dalam banyak hal, ghulu. Ghulu ini sebab bid'ah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka lihat, 3 sahabat yang datang ke istri Nabi SAW. 1, sholat malam terus. Lebih apa tidak? Lebih. 2, puasa terus. Lebih apa tidak? Lebih. 3, tidak nikah. Supaya fokus apa? Ibadah. Langsung Nabi SAW menegur mereka. Aku yang paling takwa, aku yang paling takut kepada Allah. Meskipun demikian, aku tidur, aku sholat. Atau aku sholat, aku tidur. Aku berpuasa, aku berbuka. Aku menikah. Siapa yang tidak suka dengan caraku bukan termasuk golonganku. Ini dia ada 10 asbab para hadirin, di samping sebab-sebab yang lainnya kemunculan apa? Bid'ah di tengah-tengah umat ini.